Hello friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita akan membahas terkait pertandingan timnas U17 melawan Yaman U17 di Piala Asia 2025 friend. Nah, seperti kita ketahui bersama, kemarin timnas Indonesia sudah menang melawan Korea Selatan ya kan, dengan skor 1-0. Nah, jadi kali ini kita akan membahas preview atau ibaratnya prediksi lah Indonesia U17 melawan Yaman U17 pada malam besok. Nah, jadi bagaimana pertanyaannya, Bro? Bagaimana prediksi kalian tentang pertandingan Indonesia U17 lawan Yaman nanti? Oke, kalau menurut aku prediksi Indonesia melawan Yaman itu sangat seru karena timnas Indonesia dan Yaman sama-sama meraih poin 3 poin. Indonesia menang lawan Korea Selatan 1-0, sedangkan timnas Yaman menang atas Afghanistan 2-0. Jadi ini sama-sama untuk mencari 3 poin. Yang menang akan lolos langsung otomatis ke Piala Dunia menurut aku. Oke, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya apa, Bro? Menurut kalian, apakah Indonesia U17 bisa meraih kemenangan dan mendapatkan satu tiket menuju Piala Dunia U17? Wow, luar biasa pertanyaannya. Mungkin bisa jawab oleh Bung Furkan. Prediksi. Prediksi. Bukan tiket. Tiket menuju tiket dunia. Apakah timnas Indonesia bisa menang dan mendapatkan tiket? Sorry. Kalau menurut aku dari permainan laga pertama lawan Korsel kemarin inilah bisa ya. Karena kan dari permainan Coach Nova ini bagus lah. Ada apa? Ada polanya lah. Bola seperti apa? Dari pertahanannya sama kayak timnas senior. Walaupun masih ada salah-salah passing dan hasil dari kita kalahkan Korsel ini kan kayaknya kemungkinan besar kita lebih yakin lagi untuk lolos dari grup nih dan otomatis ke Piala Dunia U17 tahun nih. Siap. Luar biasa ya kan. Gimana? Pertanyaan selanjutnya, Bro. Menurut kalian, strategi apa yang harus dipakai oleh Coach Nova Arianto pada saat melawan Yaman nanti? Oke, jadi ini pertanyaan yang sangat menarik ya terkait strategi ya kan. Walaupun saya bukan pelatih ya, tapi kita membahas atau mengulas sedikit terkait strategi. Kalau menurut saya pribadi, kita bisa bermain tidak terlalu ofensif, dalam artian jangan meremehkan Yaman. Walaupun kita sempat berjumpa juga dengan Yaman di kualifikasi Piala Asia dan di Piala Asia, walaupun itu di U19. Artinya U19 dan U17 ini gambaran kekuatannya tidak terlalu jauh berbeda ya kan. Artinya masih pemain yang dikatakan masih pemain mentah atau pemain muda. Nah, walaupun demikian kita jangan memandang sebelah mata pemain muda. Karena kenapa? Apabila kita melihat di kancah dunia, nah kita membahas secara keseluruhan dulu, baru kita masuk ke strateginya nanti ya. Apabila kita melihat di kancah dunia, Lamine Yamal itu umurnya 17 tahun, sudah bermain di kancah tertinggi, bahkan dia sudah bermain di Piala Eropa dan Piala Dunia kemarin. Sudah sempat bermain di Piala Dunia itu dengan umur 16 tahun pada saat itu. Artinya apa? Umur ini sekarang untuk sepak bola bukan suatu tolak ukur lagi dia hebat atau tidak, tetapi ini lebih kepada totalitas dan lain sebagainya. Artinya apa? Walaupun pemain muda ini kita melihat Yaman itu lebih lemah dari kita di U17, kita katakanlah U19 dan U17 ini. Tapi kita jangan menganggap remeh, jangan kita sampai menganggap remeh. Artinya kita terlalu bermain menyerang habis-habisan seperti strategi yang dimainkan oleh Patrick Kluivert ketika Indonesia versus Australia kemarin. Nah, ini berbahaya. Artinya apa? Kita bermain bertahan aja dulu. Nanti ketika kita mendapatkan peluang, maka kita bisa counter attack. Nah, ini strategi yang luar biasa kalau menurut saya. Karena apabila kita bisa menahan imbang, kita masih memiliki peluang untuk ke Piala Dunia. Nah, apalagi kita menang. Kalau menang kita sudah pasti melaju ke Piala Dunia U17 2025. Walaupun kita sudah sempat masuk ke
Piala Dunia U17 ini kemarin yang diselenggarakan di Indonesia, yaitu sebagai jalur tuan rumah ya kan. Nah, luar biasa. Apalagi perayaan selanjutnya, Bro. Bagaimana prediksi skor menurut kalian Indonesia U17 lawan Yaman nanti? Bede, prediksi skor. Kalau menurut aku kalau skor kita bisa menang ya. Tapi kalau menurut aku nggak ada besar-besar kali. 3-1 boleh lah. 3-1. Kalau menurut Furkan berapa? Kalau prediksi skor, kalau dari segi pertahanan oke, penyerangan masih agak kurang 2-0 aja lah. 2-0. Untuk statement kali ini. Oke, jadi apa nih Bro statement terkira atau quotes Oke, mungkin bisa dari Bung Furkan terlebih dahulu. Bung Safwan aja lah. Oke, Bung Safwan ya kan, siap. Kalau untuk aku Indonesia lawan Yaman nanti, semoga Indonesia jangan buang-buang peluang seperti pemain yang menit berapa tuh yang nggak gol sok-sok gocek tuh ya kan. Semoga nggak buang-buang peluang lagi, dan semoga pertahanan Indonesia seperti lawan Korea. Kalau saya pribadi singkat saja ya kan. Yang penting timnas Indonesia tetap kompak, bermain sebagai tim dan bisa memaksimalkan peluang yang ada. Dan jangan lupa jangan kelamaan mikir. Harus membiasakan mikir cepat di depan gawang. Apakah itu harus di passing atau di shooting. Oke, sekian. Untuk adik-adik timnas kita U17, bermainlah seperti seniormu, dan jangan merasa tersaingi sama pemain diaspora. Contoh seperti Rizky Ridho, walaupun dia lokal tapi dia mampu bersaing sama diaspora. Siap. Oke, jadi sekian video kita kali ini. Jangan lupa ngopi ya kan. Nobar. Jadi jangan lupa ngopi biar nanti ketika nobar bisa melek matanya, nggak ngantuk karena mainnya jam 10. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy. Kalian promosi. Ya.